Perkenalkan, nama saya Stefanus Gabriel Mahardika dari kelas D4 Perhotelan D 2019 dengan nomor induk 19410100163. Menjadi supervisor Departemen Kitchen juga harus memiliki rencana dalam penyediaan sumber daya manusia yang tepat agar tidak kekurangan karyawan dan juga berlebihan dalam karyawan yang membuat kerugian untuk hotel. Contohnya, kita hanya memerlukan 2-3 orang dalam satu table untuk memasak agar tidak kesusahan untuk melayani pelanggan dan tidak terlalu banyak orang yang bekerja dalam satu table tersebut. Nama saya Ferry Kurniawan, NIM saya 19410100179. Supervisor di kitchen itu adalah non-cooking personnel atau bisa dibilang kitchen helper. Tujuan dari supervisor ini agar suasana di kitchen tidak menjadi kacau. Jadi dengan adanya supervisor di kitchen, maka akan lebih teratur, tertib, dan terawasi dengan baik. Dan hubungan yang baik dengan staf dapat menguntungkan para staf agar lebih bermotivasi dalam melaksanakan tugas mereka. Contoh lainnya, mengontrol, memelihara, mengelola inventaris, dapur, dan persediaan makanan agar dapat digunakan dengan baik ke depannya. Supervisor juga dapat membantu merencanakan, mengubah, menguji, dan melakukan resep untuk meningkatkan jumlah porsi yang disiapkan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Amelia yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Yanko Chandra. Saya dari LB4 Hotel D dan NIM saya 19410100150. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan rencana saya untuk menjadi supervisor di Departemen Kitchen. Dalam perencanaan program pengembangan karyawan memiliki beberapa tujuan, yaitu menentukan kualitas karyawan. Yang kedua, menjamin kesejahteraan karyawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas karyawan. Yang keempat, memudahkan proses koordinasi untuk meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. Yang kelima, menghindari terjadinya kelebihan atau kekurangan karyawan. Yang keenam, menjadi sebuah acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan yang menyangkut ketenaga kerjaan. Yang ketujuh, menjadi suatu pedoman dalam menentukan proses perekrutan, penyelesaian, dan kedisiplinan karyawan. Dan yang terakhir, menjadi sebuah landasan dalam pelaksanaan penilaian karyawan. Nama saya Raja Ardiansyah Putra, NIM saya 19410100176. Untuk nomor 4 itu perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan, menentukan apa yang dikerjakan, mengetahui kapan pekerjaan akan dilakukan, menentukan siapa yang melakukan pekerjaan, mengetahui di mana pekerjaan akan dilakukan, mengetahui bagaimana pekerjaan dilakukan. Yang kedua, perorganisasian, yaitu pembagian kerja, pengelompokan area kerja, penentuan relasi antar bagian, dan koordinasi. Yang ketiga itu ada pengarahan, yaitu proses bimbingan, pemberi petunjuk dan instruksi kepada bawahan, mengarahkan individu dalam suatu pekerjaan. Yang keempat adalah pengendalian, yaitu mengendalikan sumber daya manusia yang diperkerjakan, mengawasi material yang digunakan, mengawasi peralatan kerja. Terima kasih. Nama saya Nova Ramadan, NIM saya 19410100180. Mengapa masih banyak orang yang ingin menjadi chef di kitchen departemen? Karena chef terhitung menjadi profesi yang anti bosan. Walaupun di dapur, mereka harus mengerjakan berbagai hal dalam waktu memilih bahan, seperti memotong, menggoreng, dan masih banyak lagi. Jadi wajar jika waktu dengan cepat berlalu. Apa yang menjadi fokus para chef setiap hari adalah bagaimana mereka dapat menyajikan makanan dengan sempurna. Meskipun mereka harus berkreasi, memplating makanan secantik mungkin, dan harus merasa lelah setelahnya.
Para chef tidak pernah berhenti karena hal terbaik di dunia ini adalah memberi dan membuat orang lain bahagia.